dan kabel switch yang satunya lagi kita masukkan ke sini, ke plus ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani dimanapun berada. Kita hari ini akan mencoba membuat atau merakitkan sprayer elektrik portable yang kita review kemarin, seperti ini. Apa saja bahan-bahan yang dibutuhkan? Yang pertama yaitu 1 unit pompa set DC dengan spesifikasi tergantung kebutuhan kita. Kalau untuk ini yang dicoba kemarin adalah spesifikasinya 80 PSI 5,5 bar kalau nggak salah. Kalau yang sekarang ini akan kita coba di 100 PSI 6,8 bar. Apa sih perbedaannya? Kalau untuk spesifikasi itu tentunya untuk di tekanan airnya ya teman-teman. Kalau semakin besar PSI-nya atau barannya akan semakin bagus juga tekanannya, namun tentu akan berpengaruh ke pemakaian baterai nantinya gitu. Terus yang kedua yang kita butuhkan adalah baterai 12 volt. Kalau untuk amperannya bisa disesuaikan, ada yang 8 ampere, ada juga yang 12 ampere. Nah, seperti ini ya. Terus lagi yang kita butuhkan adalah switch on off. Seperti ini. Terus lagi yaitu konektor charger. Saya sarankan konektor chargernya yang seperti ini karena charger yang lubang seperti ini tersedia, chargernya maksud saya tersedia melimpah di pasaran teman-teman. Terus yang selanjutnya harus sediakan juga kleman yang kayak gini kecil, yang agak besar juga gak apa-apa. Terus lagi ada yang ini namanya apa ya, kalau teman-teman tahu namanya tinggal komentar saja di kolom komentar. Yang ini yang drat luar, yang ini yang drat dalam. Oke. Terus lagi kita perlu solasi ban dan kita memerlukan selang 12 mm kalau nggak salah ini. Oh, yang terakhir ini untuk yang ini kita juga harus penting, ini sangat diperlukan saringan untuk airnya gitu teman-teman. Kita memerlukan charger kayak gini. Oke, langsung saja kita akan merakitkannya. Cara merakitkannya sangatlah sederhana teman-teman, sangat mudah sekali. Untuk casingnya kita bisa sesuaikan saja dengan apa casingnya gitu. Ini dulu saya pakai apa nih, kotak obat mungkin ya. Mungkin teman-teman bisa membuatnya dari kayu, dari plastik atau apa saja kalau casingnya. Yang penting kalau misalkan kita membutuhkan misalkan teman-teman deket listrik nih, deket rumah, jadi gak usah pakai baterai, bisa saja langsung dicolok charger gitu ya teman-teman. Namun untuk chargernya, untuk yang 80 PSI maksud saya, bisa menggunakan dengan charger 1 ampere. Tapi kalau untuk 100 PSI itu wajib minimal 2 ampere teman-teman. Jadi kalau yang 100 PSI pakai yang 1 ampere tanpa baterai ya, dia gak akan nyala teman-teman. Jadi kalau yang 100 PSI wajib minimal 2 ampere ya untuk chargernya. Untuk cara pembuatannya gampang. Kita tinggal seperti ini ya. Tinggal sambungkan saja yang hijau ke min, terus yang merah ke
ke kabel switch on off yang satu, dan kabel switch yang satunya lagi kita masukkan ke sini, ke plus ya. Kita matikan dulu. Dan untuk chargernya di sini ada dua kabel, yang merah sama yang hitam. Yang hitam, mohon maaf, yang merah kita masukkan ke yang merah. Dan yang hitam kita masukkan ke yang min ya. Nah, ini sudah jadi teman-teman. Jadi rakitannya kita sudah jadi. Jadi ini sudah jadi ya. Nah, seperti ini. Kalau mau ngecas ya tinggal masukin aja casannya gini. Udah nyala kan? Oke, tinggal kita colok ke lubang listrik, langsung ngisi. Nah, seperti ini. Jadi warna min yang dari pompa ini kita masukkan ke min, yang hijau ke min ya. Kalau yang merah kita masukkan ke kabel switch on off yang satu. Nah, yang switch on off yang satu lagi kita masukkan ke yang merah. Dan untuk konektor chargernya, yang merah kita masukkan ke merah, yang hitam kita masukkan ke warna biru ini. Oke, sip. Terus lagi untuk ininya, keluar airnya, sediakan selang yang 12 mili tadi, kurang lebih 10 cm kita potong, lalu kita masukkan. Kebetulan ini kan tadi udah ya, jadi masukkan saja, langsung diklem dua-duanya, dan masukkan yang drat luar. Oke, yang drat luar yang ini pasti ya, dan kita klem biar kuat, karena pompa ini kecil-kecil sangat kuat tekanannya teman-teman. Jadi kalau nggak diklem lepas dia. Sebetulnya untuk drat ini kita bisa menyesuaikan dengan drat yang digunakan untuk spire elektrik biasa teman-teman, yang dratnya agak besar itu. Jadi kita bisa menggunakan tangan-tangan yang digunakan untuk spire elektrik biasa gitu. Jadi harganya lebih murah. Kalau saya kebetulan saya kan menggunakan Sansin Steam, jadi nggak akan kuat kalau pakai yang kayak gitu. Jadi kita menggunakannya yang standar Tasco gitu, jadi harus kuat. Dan untuk perangkat ini saya sering menggunakan untuk selang yang saya gunakan di Steam yang di kebun yang di sana. Oke, tadi sudah selesai cara perakitan spire electric floatable yang menggunakan baterai. Kalau yang tidak menggunakan baterai, khusus yang ada colokan gitu dekat rumah gitu, kita gak usah pakai baterai ini. Tapi syaratnya jika ingin menggunakan 80 PSI bisa menggunakan dengan charger 1 ampere ya. Tapi jika kita ingin menggunakan yang tekanan lebih besar, yaitu 100 PSI atau mungkin lebih, kalau 100 PSI minimal 2 ampere teman-teman ya, harus minimal 2 ampere. Kalau lebih dari 100 PSI mungkin bisa lebih besar lagi, entah 6 ampere atau berapa ampere. Caranya gampang, kita tinggal membutuhkan konektor charger aja. Yang hijau kita masukkan ke hitam, dan yang merah
kita bukan masukkan ya, kita sambungkan ke yang merah, dan spare elektrik portable tanpa baterai sudah selesai. Langsung saja kita masukkan ini dan sudah selesai. Tinggal colokan ke lubang itu listrik dan spare pun langsung menyala gitu teman-teman. Daya kekuatan baterainya ya, daya kekuatan baterai ini yang 8 ampere ini, untuk yang 80 PSI kemarin menghabiskan debit air 200 liter atau kurang lebih 1 drum ya. Yang ini baterainya hampir habis, lemah. Kalau yang ini, yang 100 PSI ini cuman kuat 3/4-nya, kurang lebih di 160 literan teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman maunya maksimal semburannya, ya pilihlah yang lebih tinggi spesifikasinya ya, 100 PSI, 160 PSI. Tapi kalau misalkan itu juga, kalau misalkan daya baterainya ya maunya boros gitu kalau ya pasti boros gitu. Irit dan borosnya penggunaan air ataupun baterai itu sangat berpengaruh dengan nozzle apa yang kita gunakan. Kemarin menghabiskan air dengan pompa 80 PSI, yaitu dengan menggunakan spare lubang 4 yang lumayan kecil juga, tapi tidak kecil-kecil banget, tapi lebih kecil jika dibandingkan dengan spare yang bawaan spare elektrik biasa. Jadi semakin kecil lubang spare yang kita gunakan, akan semakin boros penggunaan baterainya, namun akan semakin irit penggunaan airnya gitu ya. Jika semakin besar lubang spare-nya, maka akan semakin boros airnya, tapi akan semakin irit baterainya gitu ya. Di samping dari spesifikasi yang ada dalam pompa set tersebut, yang 80 PSI tentu akan lebih irit dibanding dengan 100 PSI. Dan mungkin saya lebih menyarankan menggunakan tangan-tangan yang seperti ini, karena untuk selang panjang kita harus menggunakan selang yang ada anti lecetnya ini, jadi bisa muter gitu teman-teman. Jadi selangnya tidak akan melilit-melilit gitu. Jadi kalau agak melilit langsung kita putarkan aja gitu. Dan ini sangat kuat dan sangat awet, walaupun budget yang kita keluarkan ya pasti lebih besar teman-teman, tapi ini untuk investasi juga. Kelengkapan selanjutnya yaitu kita membutuhkan selang yang kayak gini untuk penghisap dan saringannya. Penting menggunakan saringan ya. Selangnya kurang lebih untuk menghisap tergantung kebutuhan kita, bisa 1 meter, 2 meter, 3 meter, 4 meter juga nggak masalah ya. Kita tinggal masukkan saja selangnya ke lubang input. Nah kayak gini, nggak usah diklem karena nggak akan lepas. Dan memerlukan selang yang pendek kayak gini untuk selang outputnya ya, tapi wajib menggunakan klem 2 buah ya. Dan untuk selang pelengkapannya kita akan bahas lagi nanti ya. Kelebihan dari spare ini tentunya sangat mudah dibawa-bawa kemana-mana, jadi enteng teman-teman. Terus lagi, oh iya, jadi spare ini sama seperti spare elektrik biasa, otomatis. Jadi kalau misalkan dibuka nih kerannya akan nyala mesinnya, dan kalau ditutup kerannya akan langsung mati, dia akan otomatis gitu. Terus lagi hemat energi, lebih hemat energi apalagi jika dibandingkan dengan BBM, entah itu solar ataupun bensin biasa. Dan mungkin kalau untuk kekurangannya tentu masih banyak kekurangan ya.
namun kita bisa sesuaikan saja, kita bisa sesuaikan aja kekurangan-kekurangannya gitu. Karena kita harus berusaha menekan biaya produksi bagaimanapun caranya gitu. Di samping kita kan ini sekarang udah benih mahal, pupuk mahal, terus lagi obat-obatan yang lainnya mahal. Kita berusaha menekan mungkin di biaya produksi yang lainnya. Mudah-mudahan informasinya bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya biar kamu yang pertama mendapatkan notifikasi jika kita mengupload konten terbaru. Wassalam dari saya, semoga pertanian Indonesia maju, sejahtera, dan merdeka tentunya. Wassalam.